Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-174 2023. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita mau hikmat bimbingan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, telah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian tertulis. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. So also faith, if it does not have works, is dead being by itself. Amen. Demikian firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita hari ini adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya ulangi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus menekankan bahwa iman yang hanya diucapkan tanpa diikuti oleh tindakan praktis adalah iman yang mati atau tidak berarti. Ini merujuk pada situasi di mana seseorang mengaku beriman tetapi tidak menunjukkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan baik atau kasih kepada sesama. Alasan Yakobus mengungkapkan hal ini adalah karena ada kemungkinan orang yang percaya mungkin menganggap bahwa cukup untuk beriman saja, cukup berkeyakinan saja, tanpa menunjukkan perbuatan nyata dalam perilaku mereka. Mereka mungkin percaya bahwa mereka dapat menyelamatkan mereka hanya dengan beriman. Padahal Yakobus menegaskan iman yang hidup itu, saya ulangi, iman yang hidup itu selalu menghasilkan buah dalam bentuk perbuatan baik, tindakan praktis. Yakobus mengilustrasikan perbuatan baik itu dalam contoh-contoh praktis. Misalnya, jika seseorang mengaku memiliki iman tetapi tidak menolong sesamanya manusia, tidak menolong orang-orang yang membutuhkan, maka imannya hanyalah perkataan kosong. Jika dia beriman tapi tidak berbuat baik, itu adalah iman yang kosong, tak berarti. Yakobus juga menekankan bahwa iman yang tanpa perbuatan sama seperti tubuh tanpa roh. Tubuh kita ini ada, tapi tidak ada roh. Itu artinya kita beriman tapi tidak ada perbuatan baik. Ini contoh yang praktis dan masih banyak lagi contoh yang praktis, tapi tidak bisa kita urai di saat ini. Hal ini tidak berarti bahwa perbuatan baik menghasilkan keselamatan. Salah, itu bukan iman yang benar. Kita berbuat baik supaya diselamatkan. Salah. Yang benar ialah kita berbuat baik karena sudah selamat. Jadi perbuatan baik itu adalah buah dari orang yang beriman. Nah, dalam ajaran kekristenan, keselamatan itu diperoleh melalui iman dalam Yesus Kristus. Namun, catatnya, perbuatan yang baik adalah buah alami dari iman yang hidup. Saya ulangi,
perbuatan yang baik adalah buah alami dari iman yang hidup. Dalam konteks surat Yakobus, penulis ingin menekankan bahwa iman yang sejati menghasilkan perbuatan yang sesuai, dan bahwa ketiadaan perbuatan baik menunjukkan ketidaksempurnaan iman tersebut. Jadi kalau tiada iman, tiada perbuatan baik, itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Hanya ada perbuatan baik, tidak ada iman, itu tidak sempurna. Atau sebaliknya, ada iman, tidak ada perbuatan baik, itu pun tidak sempurna. Yang sempurna, kita beriman, dan buah dari iman kita ada perbuatan baik, itulah yang sempurna. Pandangan Yakobus ini dapat dipahami sebagai pemahaman yang praktis dari iman Kristen yang menekankan pentingnya memerhatikan kasih dan melakukan perbuatan baik sesuai respon terhadap iman yang diterimanya. Jadi tujuan dari penulis kitab Yakobus ini menyatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah untuk menekankan pentingnya hubungan yang erat antara iman dan perbuatan. Jadi penulis Yakobus menunjukkan ada hubungan yang erat antara iman dan perbuatan dalam kehidupan orang yang menjadi pengikut Yesus. Penulis Yakobus ingin menghindari pemahaman yang keliru bahwa seseorang dapat memiliki iman yang hidup tanpa menunjukkan perubahan dalam hidupnya, tanpa menunjukkan perubahan dalam perilakunya, perkataannya, tindakannya. Jadi kalau sudah beriman, maunya buahnya terlihatlah dalam tindakan, kata-kata, sikapnya menjadi orang yang baik. Tidak suka mencemooh, tidak suka memfitnah, dan lain sebagainya. Ada kemungkinan bahwa orang percaya itu pada saat berpikir bahwa mereka bisa diselamatkan dengan percaya saja, tanpa ada perbuatan baik sebagai buah dari iman mereka, maka itu adalah iman yang sia-sia. Penulis Yakobus ingin mengingatkan bahwa hidup kita sebagai manusia yang beriman akan menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan iman kita. Jadi apa yang kita imani, berbuahlah dari apa yang kita imani. Itu yang mau dikatakan oleh Yakobus. Dengan menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, penulis Yakobus ingin menyampaikan bahwa iman yang sejati akan tercermin dalam tindak nyata dan perhatian terhadap sesama. Jadi kalau kita mengatakan aku ini orang yang beriman, tapi ada keluarga kita, jemaat kita, tetangga kita yang butuh pertolongan kita tidak tolong, engkau adalah orang yang beriman yang tak berarti, tak punya nilai. Tapi jika engkau mengatakan aku beriman, lalu kau perhatian kepada orang, keluarga, tetangga, masyarakat, atau bawahanmu, maka engkau adalah orang yang beriman dan berbuah iman melalui tindakan praktismu. Ini yang menarik dari teks ini. Sehingga iman itu menggerakkan kita untuk berbuat baik sebagai buah cerminan iman kita. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini sehingga kita digerakkan oleh iman berbuat baik. Apa yang perlu kita renungkan? Yang pertama, ada hubungan antara iman dan perbuatan baik. Jadi kita mulai sadar sekarang dengan membaca tulisan Yakobus 2:17 ini, kita menyatakan dalam diri kita ada hubungan
antara iman dan perbuatan baik. Yakobus menekankan bahwa iman yang hidup harus tercermin dalam perbuatan yang sesuai dengan iman. Jadi kalau kita beriman, tercermin dalam tindakan kita. Kalau saya beriman Yesus ada di gereja, maka hadirlah kau ke gereja. Kalau kau beriman bahwa Tuhan penuh kuasa menolongmu, maka jika ada persoalan, nyatakanlah itu. Terimalah kuasa itu. Nah, itu maksud Yakobus. Jadi iman yang hanya menjadi pengakuan lisan tanpa ada perbuatan dan perubahan nyata dalam tindakan sehari-hari, iman itu adalah mati. Aku percaya kepada Allah. Tiba-tiba kau pergi ke dukun. Nah, itu iman yang mati itu. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Engkau mencari kekuatan dunia. Nah, itu iman yang mati. Kau ucapkan imanmu, kerjakan imanmu, berbuahlah kau. Nah, itu yang pertama. Jadi ada hubungan antar iman dan perbuatan. Yang kedua, apa yang kita renungkan dari Nats hari ini ialah perbuatan itu merupakan buah dari iman. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik bukan supaya diselamatkan, supaya masuk surga, tidak. Kita beramal, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, karena kita punya iman kepada Yesus Kristus. Jadi Yakobus menekankan bahwa perbuatan baik itu merupakan buah dari iman yang hidup. Jadi kalau imanmu hidup, berbuahlah. Melalui perbuatan yang baik kita menunjukkan kepada dunia nilai-nilai dan prinsip-prinsip iman kita. Itu yang kedua. Yang pertama saya ulangi, ada hubungan antara iman dan perbuatan. Yang kedua, perbuatan itu merupakan buah dari iman. Yang ketiga, untuk menghindari kepercayaan kosong. Jadi kalau dikatakan oleh Yakobus iman tanpa perbuatan adalah mati, yang perlu kita renungkan dari situ ialah untuk menghindari kepercayaan yang kosong. Jadi kalau kita beriman tapi tidak ada perbuatan baik, iman kita itu kosong. Yakobus ingin mencegah kita terjerumus dalam kepercayaan yang kosong, bahwa hanya cukup memiliki iman, udah selesai. Cukup dibaptis, selesai. Cukup naik CD, selesai. Cukup percaya, selesai. Tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah berdoa, tidak pernah mengamalkan imannya. Nah, itu iman yang kosong. Tapi iman yang kosong mengaku percaya Yesus, ya datanglah ke gereja. Berdoalah, baca kitab suci setiap hari. Supaya tumbuh imanmu dan berbuat baiklah kepada semua orang. Jadi yang ketiga, untuk menghindari kepercayaan yang kosong. Yang terakhir, apa yang perlu kita renungkan dari Nas hari ini ialah pentingnya hidup yang konsisten. Pentingnya hidup yang konsisten. Artinya apa? Jika kita mengatakan beriman, konsistenlah melakukan perbuatan baik sebagai buah dari iman. Jadi pernyataan ini mengajak kita untuk hidup dengan konsistensi antara iman dan perbuatan yang kita deklarasikan dan perbuatan yang kita lakukan itu. Konsistensi ini adalah bukti keseriusan kita dalam mengikuti Kristus dan mempraktikkan nilai-nilai kehidupan itu di dalam iman kita, dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kita perlu mengintrospeksi hubungan kita dengan iman kita, dengan perbuatan baik kita. Apakah iman kita memotivasi kita untuk melakukan perbuatan baik, atau iman itu hanya iman isapan jempol saja? Apakah perbuatan baik kita mencerminkan iman yang hidup atau iman yang mati, iman yang kosong? Dan apakah iman kita menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Itulah yang kita lihat dari teks ini. Saya ulangi, apa yang perlu kita renungkan dari teks hari ini? Yang pertama, ada hubungan antara iman dan perbuatan baik. Yang kedua, perbuatan baik itu merupakan buah dari iman kita. Yang ketiga, untuk menghindari iman yang kosong. Dan yang keempat, pentingnya konsistensi hidup yang konsisten antara iman dan perbuatan. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk memerhatikan dan mengevaluasi kehidupan rohani kita secara jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengajar kami untuk beriman
yang benar-benar melakukan perbuatan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman yang tak ada amal dan perbuatan baiknya, itu adalah iman yang mati. Karena itu ajar kami untuk memahami firman-Mu, bahwa sebagai orang yang beriman, kami akan tunjukkan buah iman kami melalui perbuatan baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Terus jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.